Nah, ini udah lewat 10. Record, kita lanjut pembelajaran kita. Nah, ini saya juga ya. Oke, ini kita lanjut pembelajaran kita, udah lewat 5 menit. Nah, kita ujian UTS itu kalau nggak salah di hari Jumat ini ya, benar ya? Kita UTS di hari Jumat. Untuk topik ujian kita dari komputer adalah ini, yaitu dampak media sosial. Nah, ini kita kemarin udah bahas ya, ada aplikasi-aplikasi apa aja sih yang ada di dunia ini yang paling sering digunakan, dan itu berhubungan dengan tugasnya. Nah, ini Tracer sudah, LinkedIn sudah, Facebook sudah, BBM sudah, YouTube, Twitter, WhatsApp, Pad, Snapchat, Instagram. Nah, ini Instagram zaman dulu ya. Di zaman dulu saya sempat main juga yang seperti gini modelnya. Yang berbeda sama sekarang itu banyak sekali bot-bot komputernya untuk nge-like, untuk video kita dan lain sebagainya. Nah, ini TikTok. Ini juga sudah bilang kemarin. Nah, ini adalah aplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dampak sosial media. Saya yakin pasti paling tidak di sini paling minimal ada satu media sosial yang digunakan dan hanya itu yang kamu gunakan. Dan ini ada hubungannya dengan tugasnya. Saya sudah periksa beberapa murid, banyak banget yang masih belum mengumpulkan tugasnya. Mungkin nggak sampai hanya satu halaman, mungkin hanya beberapa baris atau setengah halaman tugasnya, dan masih banyak yang belum mengerjakan. Saya tunggu hari ini ya, nanti kita akan bahas itu dulu setelah habis ini. Dampak sosial media, berarti ada dampak itu, ada dampak negatif, ada dampak positif. Sama seperti diri kamu itu, nggak mungkin kamu hanya punya kekurangannya. Kamu pasti punya juga paling tidak satu kelebihan. Nah, mungkin salah satunya itu adalah kelebihan kamu terlalu baik. Kekurangan kamu ya karena terlalu baik. Nah, itu adalah salah satu juga ya. Kelebihan dari dampak sosial media berarti adalah memudahkan komunikasi. Salah satu dampak media sosial dari sisi positif adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Saat ini ada banyak aplikasi di media sosial untuk mengirim pesan, telepon, hingga video call. Dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan lebih mudah dan lebih murah. Sebagai contoh nih, kamu boleh buat nanti catatan tambahannya ya. Cukup banyak aplikasi di media sosial untuk mengirim pesan, teleponan, hingga video call. Ada sosial media apa aja yang bisa seperti gini? Ya, dari yang online nih, ada 15 orang nih. Mengirim pesan, teleponan, atau chattingan, video call, ada apa aja nih? Yang pertama ada WhatsApp. Kemudian ada aplikasi apa lagi nih? Selain WA, yang bisa teleponan, video call, sama chattingan. Oke, ada Line, ada Instagram. Kemudian ada apa lagi nih? WA, Line, IG. Oke, Telegram. Nah, oke, kita anggap ada keempat ini. WA, Line, Instagram, Telegram. Aplikasi mana yang paling sering digunakan atau yang paling populer di dunia saat ini? Yang namanya paling populer berarti ada satu. WA, Line, Instagram, Telegram, mana yang paling populer? Oke, dari yang perempuan saya tanya dulu di Silva. Silva mana nih yang paling apa nih? Menurut kamu apa? WA ya. Oke, yang lain gimana nih dari yang online? Oke, jawabannya itu adalah WA. Kenapa WA paling sering digunakan atau paling populer? Untuk chattingan, teleponan, video call. Ada yang tahu alasannya? Ayo. Alasan paling populer digunakan itu adalah karena simple atau mudah digunakan.
tidak banyak pernak-perniknya, tidak banyak tombol-tombol yang digunakan ya. Berbeda dengan Line, Instagram, dan Telegram. Kalau di Line itu ada yang namanya Line Today. Ada di sini yang pakai Line? Nggak ada ya. Nah, kalau di Line itu banyak sekali notifikasi atau tombol-tombol yang lain. Di Line itu kita bisa bermain game. Di zaman sewaktu SMA, itu ada yang namanya game Get Rich. Ada yang tahu game Get Rich? Itu kayak monopoli yang bisa main banyak orang. Kemudian ada Instagram, itu fungsi khususnya itu adalah untuk ngeposting, bukan untuk chattingan, benar ya? Kalau Telegram itu juga banyak sekali tombol-tombol kegunaannya. Kita bisa nonton video, bisa dengar suara, dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi di antara keempat ini, yang paling populer itu adalah WhatsApp. Alasannya tadi seperti saya bilang, karena lebih simpel. Oke, dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari sosial media. Di sini ingat ya, kita bentar lagi mau ujian, mungkin dari catatannya ini tidak ada. Kalau misalnya ada soal yang seperti gini, kamu boleh jawab menurut pendapat kamu sendiri. Tetapi di sini saya enggak melarang kamu kalau mencari di internet jawabannya. Tapi saya lebih memilih, coba kamu jawab menurut jawaban kamu sendiri. Paham ya sampai situ ya? Memang pelajaran komputer ini apapun di Google itu ada. Makanya disebut sebagai Mbah Google atau dukun Google. Apapun kita lihat itu bisa ada. Sampai sini untuk memudahkan komunikasi ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Paham semua ya, masih gampang ya. Ini catatan tambahannya tadi seperti saya bilang, mana yang paling populer. Kalau ada pertanyaan seperti gitu, kamu bisa menjawab sendiri. Berikan pendapat kamu. Yang kedua, memudahkan pencarian informasi. Dampak media sosial sisi positif lainnya adalah kemudahan dalam pencarian informasi. Sebelumnya, mencari informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Seperti contoh, di zaman sebelum ada internet seperti sekarang, orang-orang mencari informasi atau mencari berita dari mana? Sebelum ada internet, sebelum ada sosial media, orang-orang mencari informasi atau berita dari mana? Oke, yang pertama ada radio, kemudian apa lagi? Oke, ada koran atau surat kabar, kemudian apa lagi nih? Televisi ya. Mana nih? Dari 17 orang nih semuanya diam-diam baik nih. Ayo, ini kita bentar lagi mau ujian loh. Ini kita selesaiin dulu ya, kemudian bahas tugasnya ya. Nah, tadi kalau misalnya orang sebelum muncul ada internet, orang mencari dari buku, majalah, koran, televisi, sama radio. Nah, berbeda dengan zaman sekarang. Di zaman sekarang itu sudah muncul yang namanya internet yang bisa kita akses apapun yang kita mau. Nah, termasuk yang di atas umur kita. Nanti saya jelasin ya. Oke, kita lanjut dari sini, kita bahas dulu sisi positifnya, kemudian kita bahas sisi negatifnya. Udah bahas memudahkan komunikasi, memudahkan pencarian informasi, kemudian sarana untuk berbisnis. Nah, dampak media sosial ini bisa juga menjadi peluang. Bahkan beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk berbisnis. Sebagai contoh ada apa? Ayo, di Facebook kita sekarang sudah bisa jualan. Di Instagram kita sudah bisa jualan. Yang seharusnya menjadi sosial media bisa berubah menjadi akun bisnis kita. Sekarang yang paling menarik itu ada namanya TikTok Shop. Tahu ya, TikTok Shop sekarang yang paling menarik. Dan yang sering sekarang yang dapat endorse-nya, yang paling terkenal sekarang, ada yang kenal Tante Lala? Ada yang tahu? Tante Lala tahu ya? Tante Lala itu sangat terkenal di zaman sekarang. Dia tiba-tiba naik daun, masih 27 tahun tapi udah 3 kali menikah.
Nah, itu dari info dari sosial media yang kita tahu ya, dia itu sering banget. Kenapa sih dia menjadi populer? Yang pertama, karena dari candaannya, dari lawakannya, dari endorse-nya. Oke. Dia sering banget yang namanya itu adalah menghina penontonnya. Tahu ya, dia menghina penontonnya yang bilang, kalau tidak sanggup, nggak usah dibeli sayang, dan lain sebagainya. Nah, dari endorse saja seperti gitu, dia bisa menghasilkan duit. Lihat, mungkin hanya dari bulan 12, dalam 3 bulan terakhir, dia ngakunya bisa menghasilkan 500 juta. Wow, lihat ya, dia hanya bekerja sebagai endorsement. Kemudian dia hanya bekerja sebagai untuk menjelek-jelekkan penonton dan lain sebagainya. Menjelek-menjelekkan penonton itu adalah hanya sebagai hiburan. Hanya seperti gitu aja manusianya itu bisa menghasilkan sampai 500 juta. Kita lihat pekerjaan zaman sekarang ya, banyak sekali pekerjaan yang tidak bisa menghasilkan sampai segitu. Oke. Nah, ini adalah sisi positifnya, ada hiburan dan pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau lihat dulu nih. Nah, ini nanti saya kirim. Yang mengerjakan tugas TIK-nya itu hanya 24. 26 orang lagi belum mengerjakan. Lebih tepatnya 25, Sir. Lebih Gimana? tepat 25 karena satunya lagi bukan murid, Sir. Bukan. Oke, berarti ada 25 lagi ya yang belum mengerjakan ya. Nah, di sini kamu tugasnya itu adalah cari mengenai salah satu sosial media yang sering kamu gunakan. Jelaskan aplikasi yang kamu pilih serta kegunaannya. Nah, ini tugasnya kemarin kita udah panjang lebar. Saya nggak ngerti kenapa masih ada aja yang belum mengerjakan. Dan satu lagi, saya tahu mana yang tulis tangan, mana yang menggunakan aplikasi yang bisa seperti foto. Pak, maksud saya, memang zaman sekarang itu banyak sekali yang membantu manusia, teknologi yang membantu manusia, termasuk aplikasi. Kita hanya tinggal memfoto, dia membuatnya dalam bentuk layar buku, dan lain sebagainya. Nah, ini James. James, kenapa masih pakai dari ini? Nanti kamu ganti ya. Oke. Makanya dibaca dong peraturannya nih. Memang orang Indonesia ini gini ya, dikasih peraturan tapi tidak dibaca. Di TikTok, oke. Saya udah buat di sini besar-besar loh, kerjakan di buku tugasnya. Ada temannya tadi yang bilang, saya nggak punya buku tugas komputer, tidak punya buku tugas TIK. Nah, kamu mau buat di buku apapun juga tidak ada masalah. Oke. Nah, ini banyak banget ya yang belum mengerjakan tugasnya. Setunggu. Nah, ini yang saya bilang ya. Bukan gunanya. Tugasnya kepala sekolah itu untuk mantau-mantau murid. Sampai sekarang, di antara kelas 7 sampai kelas 9, 8A yang paling banyak yang guru tidak sukai. Kamu yang tahu kenapa ya, banyak sekali guru yang gak suka sama kamu. Nah, kamu yang tahu kenapa, introspeksi diri sendiri. Syukur untuk sekarang kelas 8A masih baik sama saya, masih menghargai. Untuk yang lain, dari kantor guru itu selalu 8A yang selalu menjadi bintangnya untuk dikomen oleh guru-guru lain. Kamu yang tahu kenapa sebabnya, dan saya cuma mau bilang satu hal. Sekarang kamu sudah semester 2, bentar lagi kelas 9. Benar ya? Nah, jika ada satu guru aja yang tidak suka sama kamu, kamu bisa tidak naik kelas. Pahami itu ya. Saya ngomong serius sekarang. Ada satu guru yang komen kamu di sekolah, kamu bisa tidak naik kelas. Kalau kamu tidak naik kelas di SMA, jika kamu mau ambil kuliah negeri, kamu tidak bisa. Karena sudah mencoreng nama kamu, kamu tinggal kelas. Paham sampai situ? Paham ya? Nah, memang di sekolah kita ini kalau bisa dibantu naik. Tapi sekarang was-was saja di kelas 8A.
Saya nggak mau komen siapa namanya ini yang paling bandel. Saya nggak perlu ngomong. Kamu introspeksi diri sendiri. Kamu sudah besar, sudah kelas 8. Nah, ini tidak terasa loh. Kita kedip mata aja bentar lagi sudah naik kelas 9. Oke? Paham ya? Jadi nggak ada ngomong marah-marah, nggak usah ngomong panjang lebar. Kamu introspeksi diri saja. Ya, coba balik duduk nih. Nah, ini kayak gini salah satu contohnya. Saya nggak marah, tapi seharusnya kamu menghargai gurunya. Tapi di sini saya nggak marah, mungkin ya sudahlah gitu ya. Jadi sekali lagi saya bilang, paling tidak dari tugas aja nih. Saya berikan tugas, tolong dong dikerjain yang butuh nilai ini sebenarnya siapa sih? Saya atau kamu? Kalau kamu terus mendapatkan nilai 50, emang bisa naik kelas. KKM di Medan Mulia itu termasuk paling kecil. Di mana-mana sekarang KKM itu udah 75 atau 80. Kita masih 70. Kalaupun untuk mendapatkan nilai 70, sudah open book, sudah bisa lihat Google, itu pun masih merah. Saya nggak ngerti lagi mau bilang apa. Oke, paham ya? Saya udah kasih buka bocoran loh. Kalau kelas 8A di antara dari kelas 7 sampai SMA, kelas 8A yang selalu menjadi artis, yang selalu ngomong di kelas. Sorry, yang ngomong di kantor. Benar. Oke, semua guru. Saya nggak komen gara-gara kalian masih baik sama saya, masih ngargain saya. Sekali lagi saya bilang, kalau ada satu guru nanti misalnya rapat kenaikan kelas, ada yang tidak suka sama kamu, kamu bisa tinggal kelas. Oke? Jadi itu pahamin aja. Nah, itu yang saya nggak tahu. Entah karena kamunya yang terlalu ribut, kedengaran ke belakang seperti gitu, atau tadi saya lihat ya, kamunya berdiri di kursi. Itu bisa lihat loh, dari CCTV itu saya udah bilang. CCTV itu hanya bukan pajangan loh. Itu bisa ngasih tahu dan langsung masuk ke kepala sekolah. Oke? Jadi mulai saat ini, saya bukan nakut-nakutin. Berbuatlah seperti seorang murid. Oke, jangan buat guru kamu itu menjadi jengkel kepada kamu dan ngelapor ke kepala sekolah. Paham ya sampai situ ya? Oke, kita lanjut materi kita. Untuk tugasnya sekali lagi saya bilang, tolong dikerjain. Nggak ada guru yang minta tolong, seharusnya murid yang ngerjain tugas. Oke, ini untuk tugasnya. Thank you yang udah buat ya. Kita lanjut materi kita. Nah, kita masuk sekarang ke bagian sarana hiburan. Dari yang namanya sosial media, saya sudah bilang sekali lagi, di antara banyaknya orang di dunia ini, pasti masih ada aja satu atau dua orang di sekitar kita yang tidak mengerti yang namanya memakai teknologi. Yang itu sering disebut sebagai gaptek, gagap teknologi atau gagal teknologi. Saking mudahnya teknologi itu kita dapat, bisa kita membukanya dengan hal yang tidak. Nah, seperti ini kamu baca aja sendiri ya, kita sampai di 10.45 ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini ada sarana untuk bisnis, tadi saya udah bilang. Sarana hiburan, saya nggak usah baca di sini aja ya. Masyarakat memanfaatkan dengan membuat vlog keseharian pandemi, dan hal ini dapat menghibur serta mengisi waktu luang untuk yang lainnya. Ini ada sisi positifnya, tapi ada sisi negatifnya. Saking banyaknya hiburan yang ada di handphone kita, kita bisa lupa waktu. Gimana? Oke, benar ya. Karena banyaknya hiburan ini kita menjadi sering lupa waktu. Dengan 1 jari atau 5 jari cukup gini-gini saja, berjam-jam bisa terlewatin. Oke, sarana pembelajaran ini ada. Nah, ini positif, saya lewatin aja nih. Ini kita masuk ke bagian negatifnya saja nih. Kita masuk ke bagian negatifnya. Yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Penelitian yang dipresentasikan dalam sebuah makalah meneliti efek spesifik dari media sosial pada kesehatan mental di negara berkembang.
ditemukan bahwa media sosial memiliki efek buruk pada kesehatan mental seperti yang telah didokumentasikan secara global. Yang pertama itu kenapa sih mengganggu kesehatan mental? Di Indonesia itu tidak ada pelajaran yang namanya itu adalah bully. Oke, tahu ya bully ya? Bullying itu tahu ya? Kalau misalnya nih, seperti contoh. Nah, kalau orang gemuk, fisiknya besar seperti jika banyak teman-temannya yang kurus pasti sering dibilang gemuk, gendut, hitam, jelek. Contohnya. Nah, itu mengganggu kesehatan mental. Ada satu murid yang saya kenal di sini, sedekat sama murid itu, dia pindahan dari sekolah lain. Alasannya itu karena di sekolah lainnya itu sering banget membuli dia. Alasan bulinya itu tidak masuk akal. Contohnya, dia terlahir dari keluarga mamanya mamanya Chinese, papanya Batak. Nah, karena dari dua ras yang berbeda, lahirnya anak tersebut, dia dihina-hina. Kamu itu masuknya kemana sih, Batak? Batak, Cina gitu ya, paling sering gitu ya, benar ya? Nah, dari bagian situ, habis itu dia dibully, dipukulin, dan lain sebagainya. Nah, itu sangat mengganggu kesehatan mental orang lain. Kenapa, James? Gimana? Enggak, saya nggak bilang siapa itu ya, tapi saya kenal ada satu orang. Oke, bukan di sekolah ini. Oke, mengganggu kesehatan mental. Nah, saya mau bilang, kita kalau ujian itu 30 pilgad, 10 isian, dan 5 esai. Yang namanya soal tentang kayak gini, pasti banyak sekali yang namanya itu adalah soal hoax. Kamu menjawab dengan pemikiran kamu sendiri. Tadi saya sudah sebutin, yang pertama ada bully. Yang kedua ada apa lagi nih yang bisa mengganggu kesehatan mental kita? Ayo. Oke, itu nanti ada bagian khususnya lagi ya. Mengganggu kesehatan mental masih banyak sekali. Yang kedua, karena sering banget bermain gadget, membuat mata itu bisa menjadi merah dan lain sebagainya. Sekarang itu lagi viral yang namanya MotoGP di Mandalika. Tahu ya, MotoGP di Mandalika yang ada seorang perempuan yaitu pawang hujan. Tahu? Nah, semua tahu nggak nih? Dari yang online dulu nih, semua diam-diam baik nih. Semua tahu nggak nih? Semua main sosial media Indonesia. Tahu? Tahu viral sekarang itu ada soal si pawang hujan ini. Semalam itu hujan lebat. Dalam beberapa menit setelah dia melakukan ritual, hujannya berhenti. Nah, ini salah satu netizen Indonesia yang berkata, itu nggak benar. Bacot, tapi itu memang beneran. Contoh nih, ada 100.000 masyarakat Indonesia. 900.000 berkata itu bohongan. Tetapi itu memang di zaman sekarang ini tidak percaya namanya yang hal-hal gaib ya. Tetapi sampai sekarang itu masih ada. Nah, kalau kamu baca di internet itu, pawang hujan itu bertujuan adalah untuk jika misalnya di satu daerah itu hujan, hujannya itu bukan dihilangkan, tetapi dipindahkan, ditransfer. Contohnya nih, kota Medan. Nah, dari kota Medan ini hujan deras, dia akan dipindahkan contohnya ke Siantar, di daerah sekitar-sekitar selanjutnya. Jadi angin atau apapun itu dipindahkan ke sana. Nah, dan itu beneran terjadi. Seharusnya kamu bangga loh kalau misalnya masih banyak aja ada berbagai macam hal yang tidak bisa kita pikirkan. Nah, sewaktu kuliah itu pernah tahu ada yang namanya PKL atau KKN? Tahu? Nah, PKL kerja lapangan. Saya pergi ke daerah Samosir. Di situ kami kerja. Kalau kamu tahu tuh sering banget zaman sekarang itu Presiden sama Luhut sering ke sana yang namanya itu adalah Kampung Ulos. Oke, di situ ada satu ketuanya atau satu
orang yang umurnya sudah 90-an tahun. Nah, kebetulan ya, kalau misalnya kami semarga, oke, dia menjampi-jampi dirinya. Dia memberikan orang lain merasukin dirinya. Kamu bayangin umur 95 tahun sudah bongkok, tiba-tiba bisa lompat-lompat berdiri freestyle. Ada yang percaya? Nah, habis itu kami ditamparin satu-satu. Kenapa ditamparin? Karena memang tempat itu tidak boleh dimasukin oleh orang lain. Jadi di situ kalau kami harus ke sana, harus minta izin dulu sama tetuanya di sana. Kalau kamu tahu, namanya adalah Kampung Ulos Utaraja. Nah, itu adalah salah satu tempat yang sangat penting ya di Samosir sana. Dan itu memang betulan seperti gitu. Banyak sekali misteri-misteri di Indonesia saat ini. Yang katanya sampai sekarang itu paling sering dengar, jangan kencing sembarangan untuk anak laki-laki. Alasannya banyak ya. Ada yang bilang alat kelaminnya bisa hilang, ada yang bisa bilang bengkak, dan lain sebagainya. Dan itu beneran. Kita nggak tahu ya, memang kita percaya tentang agama, tapi itu memang masih ada hal-hal lainnya. Oke. Itu kamu hitung sendiri tuh. Kalau saya lihat itu ada 5 tempat tuh, ada 5 bagian. Tengah, kiri, kanan, depan, belakang. Depan, belakang, kiri, kanan, sama tengahnya. 5. Benar nggak? Oke, pokoknya seperti gitu ya. Itu CCTV-nya bukan hanya untuk CCTV doang, itu yang sudah kelas mewah, bisa juga ada kedengaran suaranya. Makanya dibilang, katanya pernah dengar, kamu ngomong di sini keluar ada yang pernah cakap kotor. Dan itu terekam. Dan itu bukan bohongan. Kamu yang lihat sendiri ya. Memang di sekolah kita seperti gini, memang semuanya harus dipantau. Jadi bukan di sini untuk melihat kamu ini gimana sih gini-gini, hanya untuk melihat sekedarnya saja. Jika ada satu kasus, ya langsung ketahuan. Contohnya, kamu main handphone, tiba-tiba handphonenya hilang. Gunanya hanya seperti itu sebenarnya, tapi tidak diperiksa setiap hari. Tapi pernah ada satu kasus, semua CCTV itu diperiksa, dan terdapatlah yang seperti saya bilang. Oke, jadi di sini ya seperti gitu deh. Ini waktu kita nggak terasa kebanyakan marah-marah ya, kebanyakan kasih nasihat. Dan di sini banyak lagi ya kecemburuan sosial karena memang sosial media itu ajang untuk bersombong, ajang kesombongan. Tidak ada orang memposting di sosial medianya kalau dia itu lagi dapat sial. Yang di mana-mana itu selalu tentang dia jalan-jalan, pergi makan kemana, dapat duit berapa, dan lain sebagainya. Harga diri dan pencari perhatian. Ini paling sering saat ini di TikTok dan Instagram. Mereka ibaratnya menjual dirinya dalam hal yang bisa memikat orang lain. Nah, oh iya, bukan laki-laki atau bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama nih. Oke, contohnya nih, ada orang yang suspek. Nah, perempuan biasanya suka ya, langsung kayak gini, contohnya. Dan itu memang beneran. Itu adalah untuk memancing lawan jenisnya untuk memberi perhatian lebih. Jika kamu kebanyakan komen, itu akan postingannya akan FYP terus, bukan hanya di kamu. Dan memang begitulah algoritmanya. Semakin sering kamu like, semakin sering kamu share, semakin sering kamu komen, itu FYP-nya itu atau tentang kontennya bisa seharusnya dari 100.000 dia akan bisa share ke untuk 200.000 orang lainnya. Paham ya? Dan begitulah memang algoritmanya. Dan yang ini pornografi semua udah tahu ya. Saking banyaknya akses di dunia ini. Pernah tahu ada kasus di Amerika Serikat? Saya nggak usah bawa ke tentang pornografi nih. Orang tuanya memberikan kebebasan kepada anaknya. Nah, dia kebebasan suka sekali menonton yang namanya itu film dewasa. Film dewasanya itu tembak-tembak. Kalau kita menonton televisi itu ada di bawahnya itu umurnya.
Ada yang pernah lihat? Itu film dewasa atau R13 remaja atau film anak-anak. Nah, si anak ini suka sekali nonton yang namanya perang-perang. Kebetulan di rumah orang tuanya ada senjata, dia menembakin kedua orang tuanya. Itu adalah salah satu contoh ya, dan itu beneran viral. Nah, makanya di zaman sekarang ini memang sangat gampang yang namanya teknologi, tapi seharusnya kamu cukup tahu diri dan tahu hal yang mana perlu dijauhin. Oke, ini sampai di sini dulu materi kita. Sebakalan share ini nanti ya. Nah, untuk bahan topik ujian kita itu adalah yang ini. Mungkin kebanyakan ujian kita ini kamu menjawab sendiri. Menjawab sendiri itu bagaimana? Nah, sedang ngomong panjang lebar gimana? Kamu lihat saja soalnya. Oke. Sampai di sini dulu kita. Ya, diaktifin kameranya sama absen dulu nih. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.